Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala SMP 2 Salem, Bapak Ibu, peserta diseminasi tentang budaya positif, sama yang saya banggakan dan yang saya muliakan dan saya hormati. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Pertama, kita panjatkan puji dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, mohon maaf, pada siang ini kita semua bisa kumpul, bisa bermuajahah satu dengan yang lainnya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam jangan bosan-bosan kita selalu sampaikan kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini sebelumnya izinkan ada beberapa hal yang kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan tunggal sekolah, yang ketiga inti, di mana inti ini nanti akan disampaikan penyampaian atau pemaparan atau penjelasan tentang budaya positif oleh 3 CGP. Kami mengambil konsep kolaborasi membahas tentang budaya positif. Untuk penyampaian yang pertama nanti insya Allah saya Muhammad Jadis, kemudian yang selanjutnya Pak Solihin SPD, dan selanjutnya yaitu Ibu Tuksina SPD. Oh ya, Eskom. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita buka saja kegiatan diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, lancar mulai awal sampai selesai. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah kepada beliau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara teman-teman kita dalam program CGP, yaitu di modul 14 tentang budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah Jais, Bu Tursina dan Pak Solihin sudah melangkah. Ini termasuk cepat sekali dan mudah-mudahan hasilnya juga tidak hanya cepat, tapi betul-betul bisa bermanfaat buat kita semua di sekolah ini. Kemudian untuk masalah terkait dengan tema ini, yaitu tentang budaya positif, yang tentunya saya harapkan tidak hanya teori, tapi dari tema atau topik ini bisa dikembangkan sesuai dengan budaya yang ada di sekolah ini. Karena belum tentu budaya yang ada di sini dengan budaya di tempat lain itu pastinya ada perbedaannya. Walaupun memang ada yang sama, tapi mudah-mudahan teman-teman semua ini bertiga, bayangin bertiga ini, dari hasil kegiatan ini bisa menjadikan sebuah peningkatan bagi sekolah ini untuk bisa dijadikan sebagai, artinya teman-teman ini menjadi narasumber ya. Dan tentunya dari hasil pelatihan ini saya harapkan ke depan, terutama ke depan, bisa dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang dijadikan sebagai ilmu pengetahuan ya, juga keterampilan yang tentunya membantu sekolah ini menjadi sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Selanjutnya ke inti penyampaian atau penjelasan tentang budaya positif. Ini mungkin
langsung saja saya ke yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, terutama kepada kepala sekolah yang dalam kesibukannya sempat-sempatnya menghadiri kegiatan kami di wilayah CGP. Tapi saya yakin keseluruhan saya adalah kepala sekolah sudah tahu apa itu CGP, tugas dan yang lain. Bapak Ibu, hubungannya dengan budaya positif di awal mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sedikit banyaknya sudah tahu, sudah paham tentang apa sih itu budaya positif, apalagi kita memiliki kepala sekolah yang lulusan berpengalaman, di mana semua konsepnya itu hubungannya dengan budaya positif selalu digaungkan, selalu dimunculkan, selalu diutamakan. Bapak Ibu kenapa? Sebab memang sepintas budaya positif ini dari namanya saja positif sudah kelihatan sekali Bapak Ibu. Positif itu sesuatu yang sifatnya baik. Apapun positif selalu baik. Seperti itu. Next slide. Hanya mengingatkan, hanya sharing saja kita Bapak Ibu. Tidak ada maksud saya untuk menasehati atau menggurui Bapak Ibu semua. Pengertian tentang budaya positif. Budaya positif adalah sekumpulan nilai, yaitu norma, sikap, dan perilaku yang diterapkan dalam suatu lingkungan, baik di tempat kerja, sekolah, komunitas, atau keluarga, yang mendorong kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan harmonis sesama anggota. Dari pengertiannya saja Bapak Ibu sudah jelas sekali di sana semuanya mengarah ke hal-hal yang sifatnya positif, baik, mendukung. Sehingga kalau kita simpulkan, budaya itu sama saja dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan konsisten. Itu kebiasaan. Kemudian positif, baik atau positif. Sehingga kebiasaan yang positif yang kita lakukan. Next, please. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya ada sebuah pertanyaan, anggap aja pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya positif di lingkungan kerja Anda? Kalau di SMP kita di SMP Negeri 2 Salem, saya menghendaki jawabannya sudah. Makanya saya mohon mendahului sudah. Bukannya memaksa, tapi apa salahnya kalau kita betul-betul melaksanakan budaya positif? Maka jawaban yang saya harapkan adalah sudah. Walaupun mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum melaksanakan. Kemudian budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan? Ada yang tadi kalau memang sudah, coba Mas Amri tahu nggak? Salah satunya misalkan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ya, terima kasih. Contohnya ya, salaman ketika anak-anak kita disambut dengan bersalaman. Silakan. Terima kasih. Salaman pada waktu pagi. Itu kita nyata apa bohong Bapak Ibu? Sangat nyata sekali. Dan itu dicontohi oleh pimpinan kita langsung, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah bukan hanya ngomong doang, tetapi beliau betul-betul melaksanakannya dengan sepenuh hati. Mohon maaf Bapak Ibu, sekalipun terpaksa, berhubung ini adalah budaya yang baik, budaya positif, maka mau tidak mau kita harus mengikuti konsep kepala sekolah. Saya juga kadang terpaksa Bapak Ibu, tapi karena melihat kepala sekolah juga seperti itu, mau gimana lagi? Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Untungnya kepala sekolah kita konsisten dengan apa yang dilakukannya.
Ada yang lain di sekolah kita apalagi? Bu Elis mau komen? Mungkin jawabannya hampir sama Pak. Tambahannya mungkin senyum salam sapa ya Pak. Iya, kasih. Kepada siapa? Senyum salam sapa. Yang pastinya mudah-mudahan ini spesialis untuk siswa, ya. Umumnya untuk kita semua warga sekolah. Ada yang lagi mau menambahi? Coba budaya positif yang ada di sekolah kita apa gitu. Selain salaman pagi, siswa menyambut, kemudian senyum salam sapa 3S, yang lain. Ya, budaya positif yang sudah dilaksanakan di kita salah satunya sholat zuhur berjamaah. Iya, terima kasih Pak Agus. Sholat zuhur berjamaah bagus sekali. Ini hubungannya dengan psikologis anak di bidang religi. Bapak Ibu, intinya saya percaya bahwa memang nyatanya di sekolah kita di SMP Negeri 21 ini sudah ada beberapa budaya positif yang sudah kita laksanakan dan itu sifatnya insya Allah konsisten. Apalagi yang tadi yang menyambut siswa pada waktu pagi. Lanjut. Nah, kemudian apa sih pentingnya menerapkan budaya positif untuk kita? Pentingnya yang pertama meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Maksudnya apa? Ini kalau lihat kalimatnya kayaknya menuju ke loyalitas. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sudah pasti lagi Bapak Ibu. Ketika budaya positif ada di lingkungan sekolah kita, sudah saya pastikan lingkungan akan aman dan nyaman. Next. Nah, kemudian di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum. Next. Nah, apa sih yang namanya disiplin positif? Ini sudah jelas lagi disiplin dan positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku yang bertujuan untuk mengajarkan dan memperkuat perilaku yang baik dengan cara yang penuh kasih, hormat dan konsisten tanpa menggunakan hukuman baik fisik maupun non fisik. Di situ saya tandai konsisten hukuman fisik maupun non fisik. Yang pertama, disiplin positif ini harus konsisten. Kemudian tidak boleh ada hukuman yang sifatnya fisik maupun non fisik. Kalau bisa, insya Allah kalau ini dilaksanakan, maka akan tercipta suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Next. Kemudian tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk manusia yang memiliki karakter yang baik, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Ini sudah jelas. Kalau misalkan kita melaksanakan disiplin positif ini, maka hasilnya pasti akan seperti ini. Kemudian untuk di wilayah sekolah ini dampaknya ini berlaku untuk siswa dan didik, karyawan sekolah juga. Jadi bukan hanya untuk siswa, jadi untuk semuanya warga sekolah. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini secara umum Bapak Ibu atau universal. Next. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap siswa kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ternyata nyambung dengan kurikulum merdeka, yaitu di dalamnya ada profil belajar Pancasila. Apa saja sih? Kita sudah sangat paham dan kenal sekali Bapak Ibu. Yang pertama, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kemudian yang kedua, menciptakan siswa yang mandiri, kemudian bisa berkenalan kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Ini kalau misalkan kita menerapkan ini, insya Allah siswa kita akan menjadi sosok yang diinginkan oleh sesuai dengan kurikulum mereka. Next, lanjut. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, untuk saya ada pertanyaan. Apakah kita bisa mewujudkan budaya positif sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan? Sekali lagi jawaban saya maksa, bisa, Bapak Ibu, bisa. Dengan catatan satu, konsisten. Kita melaksanakannya dengan konsisten. Konsisten itu berarti apa ya? Selalu tidak ada tendensi apapun. Misalkan kene-kene kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah atau siapapun tidak ingin dipuji oleh siapapun, kita tetap konsisten. Kemudian untuk yang kedua, semua pihak yang ada di sekolah, mulai kepala sekolah sampai penjaga sekolah, ini saling mendukung, atau istilah lainnya adalah kompak. Insya Allah dengan dua poin ini, konsisten dan saling mendukung atau kompak di dalam suatu lembaga atau sekolah itu, kita semua bisa mewujudkan budaya positif ini dengan baik, sehingga hasilnya untuk lingkungan atau sekolah aman dan nyaman. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hubungannya dengan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul bisa bermanfaat. Dan yang paling penting memang tadi kepala sekolah di awal sudah menyinggung, intinya mungkin tugas kami menciptakan suatu budaya positif yang lain. Insya Allah Pak, kami akan memikirkan budaya positif apa sih yang lainnya, supaya sekolah kita nampak banyak budaya positifnya selain tadi yang disebutkan oleh teman-teman semua. Sekian, mohon maaf, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CPP, yaitu Pak Solihin Esko. Kepadanya mohon bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Pak Jais SPD yang telah memaparkan diseminasi kali ini, yaitu budaya positif, ya. Dan dilanjutkan dengan saya juga akan memaparkan tentang budaya positif, tetapi temanya adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan keyakinan kelas. Yang pertama, dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah yang selalu saya hormati, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih telah bisa hadir dan bisa menyimak diseminasi kami tentang budaya positif. Mungkin lanjut Pak. Yang pertama, perkenalkan saya Solihin, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Salem, berbarengan dengan Bapak Jais dan Ibu Tursina. Kami berkolaborasi dalam diseminasi budaya positif. Yang dibawakan yang pertama adalah untuk
saya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, dan nanti ada keyakinan kelas. Next. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Itu dari pengertiannya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan apa, ternyata kita ingin mendapatkan sesuatu, ya. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kita bertindak berarti ada tujuannya. Terus dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 dari kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak bisa menyebutkan, Pak. Yang pertama ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Mungkin yang lain, Ibu. Kasih sayang dan merasa diterima. Lanjut, monggo. Penguasaan. Monggo Ibu. Yang keempat yaitu kebebasan. Untuk yang kelima itu ada kesenangan. Terima kasih. Dalam budaya positif, ya itu kita berprinsip dari 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipelajari. Yang pertama, ternyata kebutuhan dasar manusia itu kita perlu bertahan hidup. Yang kedua, kita perlu kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di bertahan hidup berarti diperlukan apa kira-kira? Tanah, pangan, apa? Nah, di situ ada gambarnya rumah. Berarti semua murid atau kita perlu kebutuhan hidup itu pokok, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada gambarnya anak lagi naik sepeda, perlu diajari, perlu dituntun, perlu kasih sayang. Oke. Jadi jangan dimarahin, nggak bisa naik sepeda tapi dimarahin. Itu jadi semua murid kita semua perlu kasih sayang dan rasa diterima. Itu untuk penumbuhan budaya positif. Terus penguasaan. Jadi murid membutuhkan penguasaan karena kita kalau di kelas itu murid ingin menguasai apa, tapi kita sebagai guru belum bisa mengamati. Ternyata murid itu mau menguasai apa? Mau menguasai kelasnya, mau menguasai temannya, itu juga bisa jadi. Atau mau menguasai ilmu pengetahuan. Di situ berarti ada sukses dan bahagia. Murid perlu sukses dan bahagia. Kita pun perlu. Okay. Terus kebebasan. Murid diperlukan kebebasan. Itu gambarnya tidak digerobol, baik secara fisik ataupun secara mental, psikis. Jadi jangan dikekang sebenarnya itu. Murid itu jangan dikekang. Apalagi guru jangan dikekang, perlu bebas. Terus kesenangan, ya. Murid perlu kesenangan. Oke, itu ada main bola, atau mungkin main bola di depan halaman, itu juga kesenangan. Kita kadang sering jangan main bola, ya. Nah, itu kita diperlukan pengertian atau memahami kebutuhan dasar manusia baik terhadap murid. Next. Ya, konsep 5 kebutuhan dasar manusia seperti tadi setelah diterangkan itu menurut Dr. William Glasser dalam Phase Theory. 1, kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Oke.
Untuk murid butuh nggak kebutuhan biologis? Oke, ya, ya mungkin belum karena ini kita butuh. Oke, terima kasih dengan luar biasa. Makan itu kebutuhan biologis. Jangan jauh, jangan masuk gitu, biologis. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Sebenarnya murid itu tetap membutuhkan koneksi sosialnya. Mungkin kalau ada murid yang jalan-jalan dia membutuhkan koneksi yang besar. Terus yang ketiga, kebutuhan pengakuan atau kemampuan seperti keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Murid-murid kita juga perlu kebutuhan pengakuan yang dihormati ternyata. Terus nomor 4, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Jangan dipaksa ternyata murid. Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tertawa jangan dilarang. Itu. Next. Lanjut. Tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Sekarang dengan motivasi perilaku manusia atau mungkin perilaku murid. Apa itu motivasi? Kekuatan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan. Biasanya motivasi itu tumbuh dari dalam dan luar. Jadi tumbuh dari dalam dan luar. Ketika melihat ada apa yang bagus, berarti melihat dari luar ternyata kita ingin. Kalau dari dalam, unak-unak dari hati, saya itu ada. Terus bahkan ini ada 3 kan. Selanjutnya berarti ada 3 motivasi perilaku menurut dia, menurut ahli. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu supaya tidak dihukum. Supaya tidak dihukum, maka saya akan sendiri karena berarti pasti. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketika ada iming-iming atau hadiah, dia termotivasi. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Jadi ketika ada mau dihargai, ingin dipercaya, itu juga timbul motivasi. Selanjutnya hukuman. Apa itu hukuman? Ada motivasi, ada hukuman. Hukuman suatu bentuk tindakan atau sanksi yang diberikan pada murid yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan tertentu. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif terhadap murid, berarti jangan menghukum. Nanti ada solusinya. Nanti ada di materi Bursina. Jadi restitusi. Oke. Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan, keputusan atau kejadian. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya, ketika anak melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Ya, itu apakah dengan perhatian, apakah dengan hukuman, apakah dengan restitusi. Ya, tergantung nanti
fungsi kontrol gurunya. Terus penghargaan Alpicon ya, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Cohen, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan, penghukuman atau penghargaan itu sebenarnya sama, itu adalah hukuman. Ya, menurut Cohen, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan jangka pendek dan jangka panjang itu berarti ada apa? Ada konsekuensinya, bukan konsekuensi, berarti ada akibatnya ya, di jangka pendek dan di jangka panjang. Kalau memberikan penghargaan atau memberikan reward atau hukuman gitu ya. Jadi di jangka pendek dan jangka panjang itu akan berpengaruh terhadap murid. Terus penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya mungkin murid, berarti murid itu selalu mengharapkan. Kalau tidak ada penghargaan berarti tidak melakukan. Terus penghargaan merusak hubungan. Kalau salah satu diberi penghargaan, yang satunya tidak, itu merusak. Jadi tadi penghargaan sama dengan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau ada masuk jam 7, ketika jam 7 masuk, ternyata dia tidak masuk. Jadi itu berarti penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ada penghargaan, kalau masuk jam 7 baru masuk. Kalau ada penghargaan tidak. Itu. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Kalau selalu dihargai, kalau tidak dihargai, dia tidak akan berkualitas. Kalau selalu dihargai, jadi itu pengaruhnya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Karena penghargaan berarti menurut Tuhan ini, karena penghargaan mematikan kreativitas berarti selalu ingin dihargai. Jadi dia akan mati ketika kreativitasnya akan mati ketika tidak dapat penghargaan. Jadi selalu harus dapat penghargaan. Terus penghargaan menghukum ini kuncinya, penghargaan juga itu sama dengan menghukum. Terus penghargaan motivasi dari dalam intrinsik ya. Itu yang diharapkan guru itu menyelesaikannya dengan restitusi. Mungkin nanti ada di materi Bu Tusina. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Digali permasalahannya seperti memvalidasi, terus menanyakan keyakinannya. Terus lanjut, restitusi ciri-ciri yang berbeda dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahannya diakui dulu, oh ternyata ini baru diselesaikan dengan solusi. Itu yang namanya restitusi. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi itu dalam keadaan sama, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Jadi kita berbagi permasalahan dan menyelesaikannya. Itu restitusi. Terus restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran tidak memaksa. Contoh anak datang terlambat. Jadi tidak dipaksakan, kita menawarkan gimana caranya supaya datang terlambat. Itu dicari solusinya. Itu restitusi. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu bukan mencari masalah-masalah yang lain, tapi melihat masalah kita yang dilakukan kita yang telah
dilakukan kita, apa yang salah dari kita bangkit untuk memperbaikinya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi kebutuhan kita apa? Tadi contoh terlambat itu kebutuhan kita adalah misalkan bangun harus pagi, berarti kebutuhan kita hari selesai berarti harus tidur apa? Tidur awal, itu kebutuhan kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, jadi restitusi diri melihat kepada kita adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus kepada karakter atau kelakuan kita lah tentunya. Terus restitusi menguatkan diri, menguatkan kita. Restitusi. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan cari kesalahan-kesalahan yang lain, tapi solusi untuk memecahkan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi meminta maaf, terus mengganti, ya, itu adalah contoh-contoh dari restitusi. Next. Oke. Mungkin terima kasih yang saya paparkan itu bagian dari budaya positif. Sekian dulu, nanti dilanjut dengan guru sinar. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dari saya mohon maaf barangkali ada kesalahan bahasa dari saya, tapi kalau itu ada ilmu, ya itu mungkin ilmunya dari para ahli. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk memaparkan materi budaya positif. Jadi berdirinya saya di sini ini bukan berarti saya mau menggurui Bapak dan Ibu, tapi saya mau berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penerap angkatan 10 ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi budaya positif, yaitu tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai dari posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya yakin pernah mendengar tentang posisi kontrol guru. Nah, ada berapa macam posisi kontrol guru itu? Bapak Ya, coba mau dijawab yang pertama itu penghukum. Ada berapa macam posisi kontrol guru? Ada 5. Yang pertama penghukum. Ya, betul. Ada 5 macam posisi kontrol guru. Yang pertama apa? Posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Terima kasih Bu Asri. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, kira-kira apa? Yang kedua, guru itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru. Yang kedua adalah posisi kontrol guru.
pembuat rasa bersalah. Yang ketiga mungkin Bu Anis. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ya, betul, guru sebagai teman. Posisi yang keempat, Bu Leli. Posisi yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Ya, betul ya, guru sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima, Posisi kontrol guru yang kelima yaitu manajer. ya, betul sekali ya, Bapak Ibu, ternyata sudah tidak asing lagi dengan posisi kontrol guru. Ya, jadi posisi kontrol guru ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Dian Gosen. Nah, posisi kontrol guru ini merupakan proses perjalanan seorang guru untuk mengenali dirinya sendiri. Menurut Dian Gosen, ada 5 posisi kontrol guru. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Nah, kita akan memaparkan satu persatu dari kelima posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum itu pasti akan menggunakan hukuman yang berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik sudah pasti Bapak Ibu mengetahuinya ya. Misalnya dengan menjewer siswa, ya, berbuat kasar terhadap siswa dengan cara fisik. Kemudian verbal dengan berkata kasar terhadap siswa. Nah, posisi penghukum ini ternyata dampaknya tidak baik untuk siswa, mengandung dampak yang sangat negatif. Di antaranya adalah murid akan menjadi pendendam. Jadi suatu saat ketika sudah lulus dari SMP, murid itu akan selalu ingat terus, oh, guru ini dulu pada waktu saya belajar di SMP pernah menghukum saya, entah dengan cara fisik ataupun dengan verbal. Di situ akan timbul sifat pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru, dan murid juga tidak akan menyukai mata pelajaran yang kita mampu. Itu dampak negatif dari posisi penghukum. Nah, biasanya seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum itu di dalam menghukum siswa akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya cara dia sendiri. Itu sebagai posisi penghukum. Nah, pernahkah Bapak Ibu menempatkan di sebagai posisi penghukum? Ya, pertanyaan mungkin basi. Pernahkah basi menempatkan diri sebagai posisi penghukum? Ya, pernah saya menempatkan sebagai guru saya untuk menghukum siswa. Di antaranya jika siswa tidak mengerjakan tugas di rumah, maka saya memberikan sanksi ataupun hukuman biar
siswa tersebut tidak ulangi perbuatannya, yaitu memberikan tugas kembali, tugas rumah, tapi dengan bobot soal yang lebih berat dari yang pertama, dan itu wajib saya tayangkan tagihannya di waktu yang sudah saya tentukan dan saya sebutkan pada anak tersebut. Jika kamu ini nanti tidak dikerjakan lagi, maka kamu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari guru. Begitu. Ya, terima kasih Bu Sri, luar biasa ya. Beliau sudah pernah menempatkan posisinya sebagai penghukum ya, dengan memberikan hukuman pada siswa, memberikan soal yang sangat sulit sekali karena tidak mengerjakan tugas. Ya, kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya seorang guru akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Atau misalnya yang lain, "Bagaimana kalau kamu tidak melaksanakan ini? Nanti ibu yang ditegur oleh Bapak kepala sekolah." Ya, seperti itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru pada posisi ini akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Jadi di sini pada posisi teman, seorang guru itu terhadap siswa memperlakukan seperti teman. Lanjut. Tetapi walaupun begitu, ternyata posisi teman ini ada dampak negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi karena guru ini sudah memposisikan siswa itu sebagai temannya, dia itu hanya akan percaya pada guru tersebut saja. Jadi akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Memantau ini berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau
memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru sebagai posisi pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid atau perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau ini juga ternyata ada dampaknya. Ya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, pada posisi ini, dampaknya sangat positif sekali, yaitu murid bisa mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling disarankan adalah posisi manajer. Jadi, kita semua itu disarankan sebagai seorang guru untuk bisa menjadi posisi manajer. Ada dari Bapak dan Ibu yang sudah bisa menerapkan posisi manajer? Bapak Amri mungkin? Mas Jais, tolong Mas, slide yang terakhir dari manajer ya. Oke, manajer ya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan anak murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Intinya mungkin semuanya Bapak Ibu guru di sini sudah luar biasa, sudah manajer. Tetapi dari kita itu ada yang namanya kelebihan kekurangan. Jadi kalau guru-guru di sekolah kita sudah luar biasa, sudah memposisikan diri sebagai manajer, tetapi itu mungkin ada manajer yang kurang, ada yang misalnya kelebihannya atau kekurangannya pasti ada. Mungkin itu jawabannya. Kalau bukan jawabannya mungkin ditambah Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Bapak Amri, luar biasa ya. Jadi semua guru di sini sebenarnya sudah menerapkan posisinya sebagai posisi manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dinamakan dengan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus diterapkan. Di antaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini guru akan mengarahkan siswa untuk menyebutkan apa saja sih hal-hal yang membuat anak tersebut melakukan perbuatan tersebut. Nah, kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat misalnya sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pada langkah kedua. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh guru dalam memvalidasi tindakan yang salah adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diungkapkan oleh guru pada langkah ini adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh penerapan segitiga restitusi kasus menangani siswa terlambat masuk sekolah dengan menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Selamat pagi Rizky. Rizky sudah istirahat? Rizky tahu tidak kenapa dipanggil guru ke sini?
datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat ya. Nah, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Perbuatan yang salah ya, terlambat itu ya. Nah, Rizky, setiap manusia pernah berbuat kesalahan, termasuk guru. Guru juga pernah terlambat dalam menghadiri sebuah acara. Tapi di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah. Bu Guru mau membantu Rizky untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Rizky datang ke sekolah. Rizky pasti punya alasan. Kenapa Rizky datang terlambat ke sekolah? Karena tidurnya kemalaman. Jam berapa Rizky tidur? Jam 12. Jam 12 malam? Itu habis belajar atau habis apa? Nonton TV dan lain-lain. Nonton TV dan main game. Sehingga tidurnya kemalaman. Akhirnya bangunnya kesiangan. Betul gitu. Baik Rizky, masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat pada pertemuan lalu? Ingat ya? Apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan tepat waktu. Rizky yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Rizky yakin nilai itu ya? Yakin ya. Sekarang apa yang harus Rizky lakukan agar datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal ya. Oke, terus tidur lebih awal ini jam berapa? Jam 9. Terus apa lagi? Pasar malam. Oke, jadi pasang alarm ya. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh ya, biar nanti Rizky bisa melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu. Rizky sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kapan Rizky mau melakukannya? Mulai hari ini. Baik, berarti mulai hari ini Rizky mau melakukan perubahan itu ya. Rizky mau menjadi anak yang disiplin, datang tepat waktu. Rizky bisa ya puasa itu. Ya, yang mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Rizky nanti bisa Rizky lakukan dan Rizky bisa datang dengan tepat waktu ke sekolah. Menjadi anak yang baik, yang pintar ya. Ya, terima kasih Rizky. Silakan sekarang bisa kembali lagi ke kelas. Materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini, Bapak Ibu harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang nantinya nilai kebajikan tersebut bisa diterapkan oleh anak di dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tersebut bisa memiliki karakter yang lebih baik lagi. Ini contoh keyakinan kelas 9A SMP Negeri 2 Salem. Yang pertama, masuk kelas dengan tepat waktu. Nilai kebajikannya berarti disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nilai kebajikannya berarti religius, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Ini berarti mengajak anak untuk selalu menjaga kebersihan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, selalu berbicara dengan sopan terhadap guru dan teman. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati terhadap sesama. Yang keenam, jujur dalam bertindak.
Yang ketujuh, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib dan sungguh-sungguh. Ya, jadi itulah materi budaya positif yang bisa saya paparkan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf barangkali dalam pemaparannya kurang jelas dan kurang sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 dari kami bertiga. Saya Solihin, yang kedua Bapak Muhammad Jahis SPD, dan yang ketiga Ibu Tusina SPD. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi ini, dan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas memimpin doa. Silakan. Jabrak doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga doa hari ini membawa kita tetap semangat belajar ya. Dan hasil belajarnya bermanfaat untuk cita-cita kita di masa depan. Ya, pada kesempatan ini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kita hari ini ya.
Jadi keyakinan itu berdasarkan kesepakatan kita hari ini. Oke, Pak Guru mau tanya nih, tata tertib untuk sekolah ya, tata tertib sekolah yang kamu ingat. Coba siapa? Yang pertama apa? Tata tertib sekolah. Siapa? Buang sampah. Terus apa lagi? Datang sekolah tepat waktu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita mengikuti peraturan sekolah atau mentaati peraturan sekolah itu untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai positif ya, budaya-budaya positif. Nah, supaya tercipta ya, karakter kita menjadi positif ya, menjadi baik atau menjadi kebajikan ya, menjadi kebajikan. Nah, kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ya peraturan itu tidak mestinya ketika ada peraturan baru melaksanakan ya. Tetapi harus tidak ada peraturan pun harus melaksanakan. Nah, misalkan tidak ada peraturan, contoh ya, kamu mau pergi keluar kota. Nah, secara aturan itu harus menggunakan helm ya kalau kendaraan ya, untuk keselamatan ya. Walaupun tidak ada peraturan, kamu di rumah tidak harus menggunakan helm, tetapi kamu itu ingat, ingat kalau kamu mau keluar kota berarti harus menggunakan helm, sepatu, gitu ya. Supaya apa? Ya, supaya selamat ya, supaya selamat. Itu. Jadi tidak ada peraturan, kita komitmen untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Ya, pada kesempatan ini coba untuk belajar di SMP Negeri 2 Salem kita harus taat atau mungkin kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas hari ini. Pak Guru nih punya stick note ya, ini namanya stick note, akan dibagikan satu-satu, ya, akan dibagikan satu-satu. Ya, kamu tulis ya, tulis nilai-nilai kebajikan atau aturan sekolah yang kamu bisa kamu taati dan kamu terapkan. Ya, nih kasih nih, bagikan satu-satu ya. Oke, belakang ya. Oke, silakan. Tulis ya, ditulis nanti kita tempel ya, kita tempel. Oke. Ya. Oke, langsung saja ditulis. Langsung saja ditulis ya.
Oke, silakan Nurdin. Tidak usah pakai nama ya, tidak usah pakai nama. Yang sudah bisa langsung nempel. Ya, yang sudah nempel di sini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah berarti nempel, ayo. Sudah, kita kasih nempel ke sana, ayo. Jangan mau nempel sendiri, nempel sendiri. Ayo. Sudah. Oke, yang penting udah tempel. Iya, tempel. Oke, silakan. Sudah selesai ditempel ya. Nilai-nilai kebajikan kesepakatan hari ini. Ya paling atas dulu, paling atas dulu. Ya sini, sini. Coba. Ya, sini. Tempel. Oke, langsung ya. Lanjut. Yo. Ya, sini. Coba.
Ayo. Itu tempelkan, bukan tempelin. Oke. Ayo. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, hari ini berarti kalian sudah menuliskan nilai kebajikan untuk kesepakatan kelas kita ya. Ya. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya yang kalian tulis. Nah, jadi yang kalian ciptakan. Ya, ini yang bisa kalian juga lakukan. Supaya apa? Supaya menjadi nilai-nilai kebajikan dan tercipta budaya positif di kelas ini ya. Kelas apa? 7. Oke. Ada 9 ya? Ada. Nih, Pak Guru, sini satu. Oke. Nanti satu. Ya, kita akan catatkan nilai kebajikan yang harus disepakati kelas ini ya. Karena berbeda. Oke, silakan katakan satu apa? Satu. Ya. Semuanya. Sopan santun terhadap guru. Ya, terima kasih. Yang kedua terus yang kedua. Mengikuti terus semuanya. Pembelajaran dengan baik dan tertib. Terus 3, membuang sampah pada tempatnya. Terus datang tepat waktu. Terus selalu disiplin. Terus
selalu bersikap jujur. Terus lihat sama ambil. Terus berpakaian rapi. Oke, ini ya, jangan bolos sekolah. Masuk kelas tepat waktu. Oke, terima kasih ya. Ini sudah terbangun keyakinan kelas. Jadi ini dituliskan dari hati yang paling dalam. Ya, insya Allah ini akan dilaksanakan tidak? Insya Allah. Ya, terima kasih ya. Hari ini telah terbentuk kesepakat kelas yang begitu luar biasa, berisi nilai kebajikan. Ya, semoga ini akan membawa kita ke dalam budaya positif di kelas 7 C. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih. Itulah keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini. Semoga bisa membentuk budaya positif di kelas ini. Dan dari Pak Guru, terima kasih. Semoga kalian bisa berhasil meraih cita-cita yang dicita-citakan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.